segmen tertentu. Nah, manfaat dari segmentasi pasar mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi juga kadang gini, ketika perusahaan itu mau menghasilkan sesuatu itu bisa karena memang masyarakat sedang membutuhkan. Tapi terkadang juga ada yang kebutuhan yang sebenarnya konsumen itu butuh tapi mereka nggak sadar. Nah, itu jadi tugas si produsen untuk menyadarkan bahwa sebenarnya mereka tuh butuh kayak gitu. Contohnya misalnya kayak jaringan internet. Dulu kan kita zaman berapa tahun, misalnya 20 atau 30 tahun yang lalu kan internet mana orang-orang tahu, mana ada yang pakai internet. Nah, sekarang sudah zaman gini. Dulu perusahaan yang pertama kali misalnya bikin adanya jaringan internet, nah itu dia tahu bahwa sebenarnya nanti di masa akan datang konsumen itu butuh. Jadi kayak menyadarkan bahwa kamu ini loh butuh ini, makanya kita menyediakan ini. Itu bisa juga seperti itu. Jadi ada yang bisa responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada, atau juga dia proaktif memberitahu kamu sebenarnya butuh ini, itu bisa. Terus habis itu menganalisis pasar. Jadi pasar, kira-kira pasar segmen ini sudah dikuasai pesaing apa belum, mana yang masih belum, walaupun ada pesaing tapi kira-kira pelanggan sudah puas belum sama perusahaan itu, misalnya itu. Menemukan peluang juga, menguasai posisi yang superior, terus menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, ini misalnya target kita anak kecil ya, misalnya produk kita produk untuk anak-anak. Nah, kira-kira terus habis itu perusahaan bikin iklannya, ditayanginnya malam hari, kira-kira ada nggak anak kecil yang lihat? Misalnya kita mau buka TK terus dipromoin di TV tapi malam hari, atau taman bermain deh, yang target utama kita sebenarnya kan anak-anak. Nah ya, kalau kita ngasih iklannya malam ya kan nggak ada yang lihat, anak kecil kan pasti sore sudah tidur. Nah itu makanya jangan sampai kita melakukan strategi komunikasi yang tidak efektif dan efisien. Itu gunanya segmentasi ya. Iya, tapi kan kadang juga ayah ibu kan nggak aware kalau sebenarnya anak itu pengen, misalnya kedatang kayak taman hiburan misalnya. Taman hiburan kan kalau buat ayah ibu, sebenarnya mereka kan nggak butuh. Tapi kalau anaknya yang lihat, ayo ke sana, misalnya ngajak ayo main ke sana, nah itu kan lebih pas kalau kita menayangkannya di jam-jam anak masih bangun, gitu. Nah, ini syarat untuk memasuki suatu segmen pasar, apakah segmen itu cukup besar atau tidak. Jadi maksudnya apakah kira-kira konsumen itu banyak enggak nanti pembelinya, terus apakah ada daya beli enggak, maksudnya banyak orangnya enggak, apa dapat dibedakan dengan segmen lain. Nah ini, jadi ini syarat-syaratnya ya, bisa dibaca sendiri. Ini apakah perusahaan memiliki sumber daya yang memadai, itu juga penting. Jangan sampai kita nggak bisa memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Oke. Langkah-langkah dalam segmentasi pasar, pendefinisian pasar yang ingin dimasuki, terus identifikasi dasar atau basis alternatif untuk segmentasi, memilih dasar yang terbaik untuk segmentasi, sama identifikasi segmen pasar individu. Jadi diidentifikasi dulu, jadi pasarnya pasar apa, nah berdasarkan apa itu sebentar lagi kita akan bahas. Nah ini jenis-jenis segmentasi ini banyak, ini biasanya keluar nih, kalau nggak jelas itu bisa dilihat di halaman sebentar. Di halaman 2.22.
Jadi di situ ada segmentasi berdasarkan karakteristik dari konsumen sama dari respon konsumen. Ada yang demografik sama sosioekonomik, itu berarti dari usia, jenis kelamin, terus pekerjaan, penghasilan. Kalau ya paham ya, bisa dibuka di halaman 2.22. Kalau psikografik itu berdasarkan pada gaya hidup seseorang. Di gaya hidup yang seperti apa, gaya hidup yang glamor atau gaya hidup yang biasa. Tuh. Terus kalau geografik ya berdasarkan wilayah. Jadi misalnya kita nantinya target kita mencakup wilayah Taipei aja, misalnya satu Taiwan gitu. Terus berdasarkan manfaat. Jadi menurut manfaat yang akan dicari oleh pelanggan yang membutuhkan apa, misalnya konsumen butuh cari makanan yang sehat, makanan vegetarian atau apa, itu kan tergantung manfaat yang pengen dirasakan oleh konsumen. Terus yang kedua, segmentasi berdasarkan respon konsumen, itu respon promosi. Terus berdasarkan kesetiaan, loyalty, cari yang pelanggan setia atau enggak, tergantung, kan bisa tahu kalau misalnya dari sebelumnya. Sama berdasarkan service, jasa. Di segmennya berdasarkan jasa yang akan diberikan. Misalnya lawyer, ya otomatis targetnya orang-orang yang sedang ada kasus, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu jenis-jenis segmentasi macam-macamnya. Jadi mengelompokkan konsumen. Nah, faktor dalam mengidentifikasi dan menyeleksi segmen pasar, ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, sama sasaran dan sumber daya perusahaan. Nah, itu tadi. Jadi dari sisi konsumen tadi, misalnya kira-kira produk ini sesuai enggak sama konsumen yang berusia masih remaja, atau kira-kira bisa enggak seiring dengan jalannya waktu sesuai enggak sama yang misalnya mulai beranjak dewasa. Nah, itu jadi terus diseleksi dan diidentifikasi, karena kan kehidupan kita kan dinamis ya, berubah-ubah, jadi harus diseleksi dulu. Terus sama sumber daya perusahaan itu dapat memadai enggak dari segmen yang ada. Oke, keterbatasan dalam melakukan segmentasi pasar, beban biaya yang lebih besar itu jelas, karena kan harus tahu ada konsumen seperti apa, melakukan riset biasanya. Memerlukan komitmen perusahaan sama menyediakan informasi yang umum, individual. Kan karena terlalu banyak kan konsumen, jadi nggak mungkin bisa per individunya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang segmentasi? Halo, ada yang mau ditanyakan tentang segmentasi? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang tentang targeting atau pasar sasaran. Di kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Nah, tadi kan sudah bagi kelompok-kelompok kan, bagi kelompok-kelompok ke dalam beberapa bagian. Nah, baru setelah itu kita tentukan kelompok mana yang akan kita layani. Itu namanya pasar sasaran atau target kita. Nah, 3 strategi perusahaan dalam menentukan target pasar, ada undifferentiated, differentiated, sama concentrated marketing. Apakah itu
Nah, kalau undifferentiated